Bahwa kita tidak hanya menerima semua rahmat itu bagi diri kita sendiri, tetapi juga membagikannya kepada orang lain. Inilah Injil suci menurut Lukas. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini Bunda Gereja mengajak kita untuk merayakan Hari Raya Maria Assumpta atau Maria diangkat ke surga. Ajaran gereja tentang Maria diangkat ke surga ditetapkan oleh Paus Pius ke-12 pada tanggal 1 November tahun 1950. Bunda Tuhan yang tak bernoda, perawan Maria yang tetap perawan, setelah menyelesaikan perjalanan hidupnya di dunia, diangkat tubuh dan jiwanya ke dalam kemuliaan surgawi. Kehidupan Maria adalah saksi yang nyata bagi kita para pengikut Kristus. Yang pertama, Maria menjadi pengingat bagi kita bahwa apa yang Tuhan dapat lakukan melalui seorang manusia, Tuhan memiliki rencana yang istimewa bagi setiap kita yang dipanggilnya. Maria seorang gadis desa yang sederhana yang dipilih oleh Allah. Bunda Maria sepenuhnya manusia. Kita memang tidak menyembahnya, tetapi kita menaruh hormat yang besar kepadanya, karena Ia dipilih Allah untuk melahirkan Putra Allah. Maria memiliki peran dalam misteri penebusan bagi dunia ini. Kidung Magnificat mengajak kita semua yang diberkati oleh Tuhan, yang memiliki kelebihan dan juga talenta, walaupun juga terselip berbagai kekurangan, namun kita bersyukur untuk semua pemberian dan rahmat Allah, bahwa kita
tidak hanya menerima semua rahmat itu bagi diri kita sendiri, tetapi juga membagikannya kepada orang lain. Di dalam Magnificat, kita melihat ada pelurusan dan penegasan terhadap hakikat perutusan hidup kita masing-masing. Ada keterbukaan kepada dimensi ilahi yang akan membuat orang hidup semakin lurus, mau menjalankan apa yang dikehendaki oleh yang ilahi. Hidup dengan mengarahkan perhatian kepada hal-hal yang surgawi, walaupun kita masih berziarah di dunia ini. Magnificat mengingatkan kita untuk percaya akan belas kasihan, akan kemurahan, akan kerahiman Allah. Dan Maria menjadi teladan bagi kita. Ketika kita mendapati diri kita kehilangan harapan, ingatlah bahwa Bunda Maria tidak pernah kehilangan harapan. Ia percaya akan kehendak dan rencana Allah. Terjadilah padaku menurut kehendakmu. Saudara-saudariku, umat Tuhan yang terkasih, Maria disebut sebagai wanita yang diberkati dan terpuji di antara segala wanita. Dialah satu-satunya wanita yang dipilih Allah untuk mengandung putranya yang kudus. Maria disebut yang bahagia oleh Elizabeth karena ia telah percaya akan kebenaran sabda Tuhan, bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan akan terlaksana di dalam dirinya. Bunda Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya, menjadi model bagi kita untuk berjalan menuju kepada Bapa. Kekudusan Bunda Maria memberikan inspirasi bagi hidup kita untuk berbuat baik, memiliki pengharapan, iman, dan kasih kepada sesama. Mewartakan kebahagiaan kepada sesama, supaya setiap generasi manusia senantiasa mengenal Allah sebagai Bapa yang penuh kasih, Bapa yang ingat akan perjanjiannya, akan kebaikannya kepada umat manusia. Bunda Maria diangkat ke surga, menjadi Ratu surga dan dunia. Dia mendoakan dan memimpin kita kepada Yesus Putranya Tuhan kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, dengan memandang Maria dalam kemuliaannya, kita memahami bahwa dunia ini bukanlah tanah air kita yang kekal, tanah air yang dimana kita akan tetap hidup selamanya, tetapi kita diajak untuk memandang ke masa depan, yakni kepada tanah air surgawi. Dan karena itu, kita dipanggil untuk hidup di dunia ini sesuai dengan apa yang telah diteladani oleh Maria dalam menjadi pengikut Kristus yang setia. Dan bila tiba saatnya, kita boleh mengambil bagian dalam tanah air surgawi itu. Hendaklah kita yakin bahwa Maria akan menjadi penolong kita dalam menapaki ziarah hidup panggilan kita di dunia ini dengan berbagai profesi, berbagai tugas dan pelayanan kita. Maria yang diangkat ke surga menjadi teladan, menjadi contoh, tapi juga menjadi pengingat bagi kita bahwa kiranya dalam harapan, dalam iman akan Kristus, satu saat kita juga boleh mengambil bagian dalam kemuliaan seperti yang telah diterima oleh Maria. Kita percaya akan belas kasihan, akan kemurahan, akan kerahiman Tuhan, seperti yang telah diserukan oleh Maria dalam Magnificatnya. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Belas Kasih, Engkau telah menghadirkan kepada kami Bunda Maria sebagai teladan dalam mengikuti Kristus Putramu Tuhan kami. Semoga hari demi hari kami boleh meneladani hidup dan
segala sesuatu yang telah dikerjakan oleh Maria dalam peristiwa-peristiwa hidupnya. Bantulah kami agar boleh mengarahkan perhatian kami kepada hal-hal yang surgawi dengan melaksanakan kebajikan-kebajikan kami di dunia ini, seturut kehendak Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.